Halo guys, jumpa lagi di Sobat Donghua 97. Di kesempatan ini Ana akan melanjutkan cerita spoiler episode Battle Through the Heaven episode yang ke-158. Oke guys, jangan berlama-lama, kita langsung saja gas alur ceritanya. Saat Xiao Yan keluar dari makam langit, kekuatannya sudah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Begitu Xiao Yan keluar dari makam langit, semua orang yang hadir langsung terkejut. Dalam waktu beberapa bulan saja, kekuatannya melonjak 3 bintang. Setelah petualangan di makam langit selesai, Xiao Yan seharusnya kembali ke pavilion bintang jatuh. Tapi saat baru tiba di pavilion bintang jatuh, dia dapat kabar pada saat ini Istana Jiwa sedang gila-gilaan mengumpulkan jiwa di benua barat laut. Dengan dukungan Istana Jiwa, pemimpin suku Singa yang mendalam sedang memimpin pasukan menyerang Kekaisaran Jiama. Aliansi yang tempat Medusa berada sekarang sedang dalam bahaya besar. Untungnya, beberapa Douzun seperti Xiao Yixian sudah duluan kembali ke Kekaisaran Jiama untuk membantu Medusa. Perubahan mendadak ini mengacaukan rencana awal Xiao Yan. Awalnya setelah selesai dari makam langit, dia mau ke pasar ruang untuk mengamankan potongan terakhir dari peta api iblis bening. Tapi sekarang sebelum itu terjadi, harus menyelesaikan masalah aliansian dulu. Saat Xiao Yan mau berangkat ke Kekaisaran Jiama, Yak Lao menahannya. Dia bilang mau buat jalur ruang jarak jauh agar perjalanan bolak-balik nanti jadi lebih mudah. Xiao Yan akhirnya setuju. Soalnya cara itu bisa hemat banyak waktu. Yak Lao bilang dulu dia pernah bikin jalur sementara buat ngirim orang keluar. Sekarang mau bangun yang lebih stabil supaya hubungan antara pavilion bintang jatuh dan aliansi yang makin lancar. Tapi dengan kekuatan Yak Lao yang setengah suci sekarang, bikin lubang cacing ruang butuh beberapa hari. Dia suruh Xiao Yan tunggu kabarnya. Saat Xiao Yan menyerahkan surat undangan dari suku Yao ke Yao Lao, dia lihat gurunya kelihatan tenang di luar tapi sebenarnya hati cukup gelisah alias tidak tenang. Xiao Yan curiga kalau upacara klan Yao itu pasti sangat penting buat gurunya. Tapi Yak Lao nggak ngomong banyak, cuma ganti topik dan bilang harus selesaikan dulu pembangunan jalur ruang. Yao Lao menyuruh Xiao Yan untuk istirahat dulu. Soalnya setengah tahun ini dia juga udah capek banget. Xiao Yan yang merasa dirinya udah terbiasa sama hidup yang sibuk kayak gini. Apalagi sekarang dia udah bisa ngandelin diri sendiri. Tidak seperti dulu yang masih bocah butuh guru untuk jagain terus. Yao Lao terharu ngelihat perkembangan Xiao Yan selama ini. Dia bilang udah lama banget sejak Xiao Yan ninggalin kampung halaman. Mungkin udah waktunya buat pulang dan lihat-lihat. Xiao Yan kepikiran, udah lama banget dia ninggalin Kekaisaran Jiama. Gak tahu keluarga di rumah sekarang bagaimana. Apalagi kalau ingat Medusa, iya kan? Itu loh. Kakak Cailin yang bodinya kayak gitar Spanyol. Kalau tebakan dulu benar, anak mereka sekarang pasti udah umur 45 tahun. Pikiran itu bikin Xiao Yan ngerasa ada sesuatu yang spesial di hatinya. Tiba-tiba sadar kalau dia mungkin udah jadi seorang ayah. Hal itu bikin mentalnya jadi lebih dewasa. Setelah balik ke pavilion bintang, hidup Xiao Yan jadi lebih santai. Kadang dia juga ngasih arahan buat murid-murid di sana latihan. Dengan kemampuan dan wawasan sekarang, bahkan para sesepuh di pavilion pun gak ada yang nyamain dia. Di masa-masa tenang ini, lubang cacing yang dibuat Yao Lao juga makin mendekati selesai. Di arena latihan dunia bintang, banyak murid lagi latihan dan beradu kemampuan. Sementara Xiao Yan berdiri di tengah, dengan tenang ngasih arahan gimana cara pakai teknik bertarung. Cara bicaranya dan sikapnya sudah nunjukin aura master, bikin banyak murid kagum. Di pinggir arena, sekumpulan cewek muda lagi bercanda dan main bareng. Salah satu yang paling mencolok adalah gadis berbaju merah bernama You Quan. Tatapannya terus tertuju ke Xiao Yan, jelas banget dia kagum sama dia. Teman-temannya yang lain lihat itu, pada ngegodain dan nyuruh dia buat minta Xiao Yan ngasih arahan. You Quan yang pada dasarnya agak pemalu, tapi akhirnya dia nekat maju ke depan arena dorongan dari temannya. Saat Xiao Yan bertemu dengannya, dia tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia pernah mendengar tentang gadis itu dari Yao Lao. Dia mengamati gadis itu dengan seksama dan menemukan bahwa selain penampilannya yang menonjol, dia juga memiliki bakat yang sangat luar biasa meskipun usianya masih muda. Dia sudah mencapai tingkat Do Huang, yang bahkan di seluruh dataran tengah dianggap sebagai seorang jenius. You Quan meminta Xiao Yan untuk membimbing teknik bertarungnya. Dan Xiao Yan dengan senang hati setuju. Kemudian, Xiao Yan mencoba menanyakan apakah dia bersedia menjadi muridnya. Sebenarnya ini adalah permintaan dari Yao Lao. Yao Lao sangat menghargai bakat You Quan, tapi dia sendiri tidak ingin menerima murid lagi. Jadi dia minta Xiao Yan yang menangani. You Quan terdiam sejenak setelah mendengar itu. Lalu dengan agak ragu dia bertanya apakah dia bisa hanya menjadi murid resmi tanpa ikatan yang terlalu kuat. Xiao Yan agak bingung dan geli. Tidak menyangka murid pertamanya justru mengajukan permintaan seperti itu, tapi dia tetap menyetujui. Sebenarnya You Quan punya rencana tersendiri. Status sebagai murid resmi memang memiliki ikatan yang lebih longgar. Jadi kalau suatu saat dia ingin meraih hal yang lebih tinggi, dia tidak akan terikat oleh status guru murid itu.
Xiao Yan tentu saja tidak tahu tentang pemikiran Yukuan. Kalau dia tahu, mungkin dia akan semakin bingung. Tepat saat itu, dari pegunungan belakang dunia bintang terdengar gelombang ruang yang jelas-jelas merupakan terowongan ruang yang dibuat oleh Yao Lao telah selesai. Xiao Yan sangat senang dan memberitahu Yukuan beberapa hal agar dia bisa belajar dari Yao Lao di kemudian hari. Lalu buru-buru pergi ke pegunungan belakang. Yukuan memandang punggungnya yang menjauh. Dalam hati bertekad bahwa meskipun dia menjadi murid resmi Xiao Yan, dia tidak akan menyerah dalam mengejar tujuan yang lebih tinggi. Saat Xiao Yan tiba di pegunungan belakang, dia melihat Yao Lao sudah berhasil membangun sebuah terowongan ruang. Namun, terowongan itu baru terbentuk dan belum cukup stabil. Yao Lao bertanya apakah Xiao Yan sudah bertemu dengan Yukuan, dan Xiao Yan mengiyakan bahwa gadis itu memang sangat berbakat. Yao Lao merasa tertarik dengan keputusan Yukuan yang hanya mau menjadi murid resmi saja. Tapi dia juga nggak terlalu ambil pusing. Buat memastikan krisis di benua barat laut bisa selesai dengan lancar, Yao Lao memutuskan buat ngumpulin lebih banyak bantuan. Dia pakai identitasnya sebagai ahli ngeracik obat buat ngundang dan janjiin setiap dozun yang datang bantu bakal dapat 3 pil obat kelas 8 sebagai imbalannya. Awalnya, Xiao yang ngerasa itu harga yang terlalu mahal. Tapi Yao Lao bilang dengan kemampuan dia sekarang, itu sama sekali nggak masalah. Yao Lao jelasin, menghadapi para ahli kuat yang mungkin dikirim oleh Aula Jiwa, mereka harus siap banget. Setelah undangan itu dikirim, hasilnya di luar dugaan, banyak ahli kuat yang jalan sendiri dari seluruh Chuzhou langsung datang ke Xingyunge. Gak sedikit dari mereka yang punya kekuatan besar. Ini bikin Xiao yang benar-benar ngerasain pengaruh besar gurunya di Chuzhou. Dia juga sadar kalau statusnya sebagai ahli racik obat kelas 8 sebenarnya juga punya bobot yang cukup gede. Cuma karena biasanya dia cuma bergaul sama kekuatan top, jadi nggak kerasa setelah 3 hari penyaringan, Yao Lao akhirnya milih 20 ahli yang kuat. Mereka semua punya kekuatan minimal 3 bintang Douzun. Bahkan 3 diantaranya udah nyampe level 8 bintang Douzun. Cuma sedikit di bawah Xiao Yan. Tim yang kuat ini bakal kasih dukungan yang besar buat aksi mereka di benua barat laut 3 hari setelah terbangunnya lubang cacing ruang. Di belakang Gunung Xingyun, semua pada ngumpul, puluhan Douzun yang kuat banget. Aura mereka yang terkumpul bikin seluruh langit dan bumi bergetar. Xiao Yan berdiri di depan mereka sebagai wakil ketua pavilion, ngasih perintah supaya pas sampai di benua barat laut, semua harus nurut sama dia. Walaupun usianya masih muda, tapi kekuatan yang dia tunjukin bikin semua ahli kuat yang diundang itu kagum dan hormat. Yang paling kuat di antara mereka adalah seorang kakek berwajah merah, dia dan 2 adiknya semua 8 bintang Douzun. 3 orang ini kerjasamanya sangat kompak, bahkan saat bergabung mereka bisa tandingi 9 bintang Douzun. Kakek tua ini mewakili semua orang untuk bilang akan mematuhi janji. Soalnya, imbalan yang dijanjikan oleh Yao Lao baru dibayar setengahnya. Yao Lao diam-diam ngingetin Xiao Yan, jangan percaya sepenuhnya sama bantuan dari luar ini. Tapi 10 tetua tamu dari pavilion Xingyun sendiri bisa dipercaya sepenuhnya. Aksi kali ini hampir pakai setengah kekuatan pavilion Xingyun. Ditambah dukungan luar ada lebih dari 30 Douzun kuat. Formasi sehebat ini di dataran tengah bisa dibilang yang terbaik, cukup gampang untuk menghancurkan kekuatan kelas 1 seperti lembah es ini. Sebelum berangkat, Yao Lao nyalain lubang cacing ruang. Begitu lubang cacing mulai aktif, Xiao Yan langsung mimpin semua orang masuk ke dalamnya. Saat hampir melewati lubang cacing itu, hati Xiao Yan campur aduk. Dia teringat bakal balik ke Kekaisaran Jiama yang sudah lama nggak dia lihat, bisa ketemu kakak sulung, kakak kedua, dan Cai Lin sama yang lain. Dia nggak bisa nahan buat ngepalkan tinju. Xiao Yan dan rombongannya lewat lubang cacing ruang tiba di bagian utara benua barat laut, muncul di dataran yang tandus. Kakek berjubah putih yang ikut bareng ngecek peta, mereka ternyata dikirim ke wilayah yang sudah dikuasai oleh sekte singa yang mendalam. Meskipun berada di daerah musuh, dengan kekuatan 30 Douzun mereka nggak khawatir bakal ketemu hambatan besar. Dalam perjalanan menuju wilayah aliansian, Xiao Yan dan yang lain ketemu patroli sekte singa yang mendalam. Lawan-lawannya biasa aja, sama sekali nggak bisa ngancam tim elit mereka. Dari hasil interogasi tahanan, Xiao Yan tahu kalau situasi perang di benua barat laut lebih parah dari yang dia kira. Aliansi yang sudah kehilangan hampir sepertiga wilayahnya, dan situasi terus memburuk. Yang paling penting, pasukan utama aliansi yang sekarang terkonsentrasi di Benteng Xuanhuang, yang jadi markas penting kedua setelah markas besar Kekaisaran Jiama. Begitu pertahanan runtuh, hasil jeripayah bertahun-tahun aliansi yang bakal hancur seketika. Dan dengan dukungan dari kuil jiwa, sekte singa yang mendalam sudah mengerahkan pasukan elit buat nyerang benteng strategis ini. Setelah dapat info itu, Xiao Yan sadar kalau situasinya sangat genting. Dia harus sampai di benteng Xuanhuang sebelum sekte singa yang mendalam mulai serangan besar-besaran, kalau enggak, aliansi yang bakal kena serangan yang sangat merugikan di pihaknya. Maka dari itu, dia langsung memimpin pasukannya mempercepat langkah.
melaju ke arah garis pertahanan terakhir aliansi yaitu Benteng Xuan Huang. Karena bentuk alamnya yang unik, jadi benteng strategis di benua barat laut. Di kedua sisi ada pegunungan tinggi yang menjulang sampai awan, dan angin dingin tajam di langit jadi penghalang alami. Benteng Xuan Huang yang berdiri di situ adalah satu-satunya jalan lewat dalam radius 1000 mil. Dulu, aliansi yang membayar mahal untuk merebut tempat ini. Sekarang, padang rumput di luar benteng diselimuti kabut hitam, suara pertempuran samar-samar bikin pasukan penjaga tegang. Di dalam aula utama benteng, suasananya sangat berat. Cai Lin yang duduk di kursi utama, walau kelihatan lelah, tetap menunjukkan wibawa seperti ratu. Dia melirik ke wajah-wajah lama yang hadir, Hai Bodong, Gu Hi, Fama, dan lainnya. Meskipun waktu meninggalkan bekas di wajah mereka, kemampuan mereka jauh lebih kuat dibanding dulu. Menghadapi pasukan besar sekte singa yang mendalam, yang semakin mendekat, Xiao Ding setelah menganalisis situasi ini bilang kalau perbedaan kekuatan terlalu jauh, strategi apapun sudah nggak berguna. Sedangkan Xiao Li menyarankan untuk bertarung habis-habisan, bertarung sampai titik darah penghabisan. Saat semua mulai putus asa, tiba-tiba Xiao Ding menyebut kalau Xiao Yan akan segera kembali. Suasana di aula langsung hidup kembali. Nama yang sudah lama nggak terdengar ini bikin semua orang semangat lagi. Bahkan anggota yang baru bergabung pun pernah dengar legenda pendiri aliansian ini. Walau selama ini yang pegang kendali sebenarnya Cai Lin, tapi di hati semua orang, Xiao Yan tetap jadi pemimpin spiritual sejati aliansian. Bagian ini menunjukkan momen penting saat Xiao Yan akan segera tiba di benteng Xuan Huang serta suasana tegang sebelum perang di dalam benteng. Tim kuat yang dipimpin Xiao Yan sudah mendekati wilayah kekuasaan aliansian, diperkirakan sore hari sudah bisa sampai di jurang langit benteng Xuan Huang. Dari intel yang didapat, Sekte Singa Mendalam bekerja sama dengan Aula Jiwa untuk mengumpulkan lebih dari 30 ahli pejuang Daozun, termasuk banyak pejuang Daozun tingkat tinggi. Sebaliknya, aliansi yang cuma punya 10 pejuang Daozun, situasinya sangat genting. Xiao Yan cukup terkejut karena aliansi api bisa membina banyak ahli dalam waktu singkat. Ini menunjukkan kepemimpinan luar biasa dari Cai Lin. Sementara itu, benteng Xuan Huang sedang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kabut hitam menghilang, terlihat pasukan besar Sekte Singa Mendalam. Suara pertempuran mengguncang langit dan bumi. Di tembok benteng, Cai Lin berdiri gagah dengan baju zirah merah, menjadi sumber semangat bagi semua pasukan pertahanan. Di sampingnya berdiri Xiao Ding, Xiao Li, dan Xiao Yixian, juga putri Cai Lin dan Xiao Yan, Xiao Xiao, yang masih berusia 4 atau 5 tahun, dengan polos percaya ayahnya akan kembali melindungi mereka. Xiao Ding dan Xiao Li mencoba menyuruh Cai Lin membawa Xiao Xiao mundur dulu saat keadaan genting. Tapi Cai Lin menunjukkan tekadnya untuk hidup mati bersama benteng ini. Ia hanya minta Xiao Yixian menjaga Xiao Xiao agar bisa keluar dengan selamat jika diperlukan. Kedua saudara Xiao sangat terharu dengan pengorbanan Cai Lin selama ini, dan bertekad saat Xiao Yan pulang nanti, mereka akan memastikan Xiao Yan resmi menikahi Cai Lin. Di saat tegang ini, pemimpin Sekte Singa Mendalam muncul di udara, mengeluarkan ultimatum terakhir agar aliansi yang menyerah. Seluruh benteng tertutup suasana penekanan sebelum pertempuran besar. Semua tahu ini akan jadi perang hidup dan mati serta pada saat ini, Xiao Yan sedang memimpin pasukan bantuan dengan kecepatan penuh. Titik balik takdir segera datang. Menghadapi ajakan menyerah dari pemimpin Sekte Singa Mendalam, Cai Lin menunjukkan sikap sang ratu sejati tanpa ragu dia menolak tawaran lawan. Dengan tenang dia memberi perintah bersiap perang. Mengaktifkan benteng pertahanan, dan memerintahkan para pemanah bersiap menghadapi musuh. Seluruh benteng di bawah komandonya segera memasuki mode pertempuran, menunjukkan disiplin tempur pasukan aliansian yang terlatih dengan baik. Sikap tegas Hutian terhadap Cai Lin malah membuatnya senang. Matanya memancarkan rasa memiliki yang lebih kuat. Dia mengajukan syarat penyerahan yang lebih menguntungkan, berjanji akan membebaskan anggota aliansian lain jika keluarga Xiao diserahkan. Tapi janji itu ternyata penuh tipu muslihat, jelas ingin memecah belah aliansian. Kemunculan Jiu Tianzun dari Hall of Souls memotong ajakan penyerahan Shitian. Dia tanpa basa-basi memperingatkan Shitian agar tidak mengorbankan urusan penting demi keinginan pribadi. Percakapan ini mengungkapkan bahwa Sekte Singa Mendalam hanyalah boneka Hall of Souls, dalang sebenarnya adalah Hall of Souls. Sikap Jiu Tianzun yang meremehkan para kuat dari benua barat laut juga mencerminkan rasa superioritas kekuatan Zhongzhou terhadap benua barat laut. Setelah ajakan menyerah gagal, Shitian akhirnya memerintahkan serangan total. Begitu dia memberi perintah, pasukan hitam mengalir seperti ombak menuju benteng, teriakan perang menggema mengguncang bumi. Pertempuran yang menentukan nasib benua barat laut pun dimulai. Pada awal pertempuran, pasukan Sek Shiming yang seperti ombak melakukan serangan, tapi banyak yang tewas tertembak panah dari benteng. Namun pasukan darat itu hanyalah umpan. Ancaman sebenarnya datang dari langit,
ratusan kuat level Doang ke atas. Di bawah komando Shitian, para kuat ini bekerja sama menyerang perisai benteng. Meski pasukan pertahanan aliansi yang berjuang keras melawan, perisai terus bergetar. Ketika Sekte Singa mendalam mengerahkan pasukan elit sesungguhnya, keadaan perang berubah drastis. Hampir 100 kuat level Do Song ke atas muncul, termasuk 230 sosok mengerikan level Do Zun. Mereka bersama-sama memusatkan energi membentuk binatang raksasa sepanjang ribuan kaki. Makhluk raksasa itu mengabaikan semua serangan dan menabrak perisai dengan keras. Dalam benturan yang mengguncang bumi, benteng terakhir itu hancur berkeping-keping. Menghadapi situasi yang putus asa, Cai Lin menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Dia tenang dan sigap memimpin pertempuran. Saat perisai itu pecah di saat genting, dengan kata-kata singkat tapi penuh semangat, dia membangkitkan semangat para penjaga. Dia mengingatkan semua orang bahwa di belakang mereka adalah rumah mereka, tidak ada jalan mundur lagi. Kata-katanya membuat semua prajurit aliansi api membara, mengeluarkan teriakan, berjuang sampai mati. Duel di langit, penampilan baru Medusa yang penuh wibawa muncul, tapi dia dikepung oleh para kuat dari Soul Hall dan dalam bahaya besar. Xiao Yan datang membawa 30 Doushen untuk menyelamatkan Medusa. Dan kini pada akhirnya Ratu Medusa dan aliansi yang dapat terselamatkan. Ho ho. Dan itulah spoiler EPS 158. Subscribe channel ini, agar King Xiaoyan menang. Silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, share and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar jadi orang pertama yang menyaksikan video ini. Terima kasih.